We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Aan Gunadewa, seorang pengrajin jamang talang dan juga mahasiswa. Okay. Mas Aan, apa itu jamang talang, Mas? Jamang itu adalah aksesoris, atau kan di daerah Kediri utamanya di Jawa Timur itu kan ada yang namanya kesenian jaranan. Nah itu kan salah satunya itu ada barongan. Barongan itu siluman naga kan ada kayak aksesoris atau mahkotanya. Nah, mahkotanya itu yang disebut dengan jamang, mahkota barongan itu. Nah, bahannya itu kan ada yang dari kulit, ada yang dari tetes, lah ada yang juga dari talang. Kenapa saya milih talang? Karena ekonomis, mudah didapat, juga harganya murah. Apa itu talang ini sebetulnya kalau bahasa Talang Indonesia? itu wadah tempat pembuangan air di itu loh. Seng itu. Karpet ya, tapi yang dari plastik. Oke. Ya, Itu. ya. Jadi kan daur ulang lah. Tapi juga kadang pakai yang baru. Tergantung. Sejak kapan Anda berkecimpung dalam jamang talang ini? Ya, sekitar April-Mei 2019 lah. Sampai sekarang. Prosesnya bagaimana, Mas? Jadi itu talang yang baru atau yang bekas, tapi bekasnya yang belum terlalu lama itu diamplas atau dibersihkan supaya permukaannya rata. Kemudian ditatah. Habis ditatah, kalau memakainya pakai cat tembok, itu didasari warna putih dulu, baru diwarna. Kalau pakainya cat minyak atau cat besi, itu nggak usah didasari, langsung dicat gitu aja. Baru setelah sudah di finishing pakai Willow Clear atau pakai anti gores, yang penting bisa memperkuat warnanya. Sebelum mereka pakai talang ini atau karpet yang plastik ini, sebelumnya mereka pakai apa? Kulit kerbau bisa, atau kulit sapi gitu. Nah, sekarang jarang yang pakai kulit. Ya masih banyak, cuman harga yang lebih murah aja, biar ya nggak, sini jualnya nggak terlalu kemahalan gitu loh. Jadi kulit juga perbedaan harganya banyak, Mas? Ya enggak sih, kalau kulit sih mungkin berkisar 200 ke atas. Tapi kalau talang kan katakanlah 150 aja saya udah berani. 100 sampai. Oke. Nah, Anda belajar ukiran-ukirannya, pakemnya itu dari mana? Jadi gini, saya kan dulu kan ikut sanggar namanya Kandang Seni Jagung. Itu kan juga sanggar wayang, juga sanggar jaranan, juga sanggar seluruh lah. Nah, saya itu berangkatnya dari ukiran wayang. Jadi saya belajar nata wayang, terus kok di situ ada kesenian jaranan. Wah, kok bagus ya bikin jamang ini. Akhirnya dari basic saya yang nata wayang, kemudian beralih ke nata jamang. Dan Anda menata wayang itu sudah lama? Kalau wayang sih ya cuman buat belajar saja sih, nggak ya belum lama juga, mungkin setahun sebelum itulah. Tapi nggak fokus banget, cuman hanya gimana ya, buat kesenangan lah, nggak perjualbelikan, mungkin buat sendiri.
Oke, oke. Nah, Mas Aan suka hunting gambar wayang. Ya, Wayang atau gambarnya saja, Mas? ya saya jadi terkesan lebih suka ke gambarnya. Tapi kan lama-kelamaan kok habis foto wayangnya kok, weh, pengen wayangnya. Terus akhirnya dari foto itu pesen. Tapi kan paling suka itu saya sangat suka hunting gambarnya dulu. Gambar-gambar. Gambar-gambar foto itu. Foto wayang. Ya. Oke, oke. Poster segala itu. Enggak, jadi kalau misalnya ada pagelaran wayang entah gimana gitu ya, kan ada wayangnya kan pasti banyak kan. Nah, dari situ kan ada yang wayang di situ tak pinjem tak foto gitu. Apa yang membuat Anda tertarik dengan foto-foto wayang itu? Ya, gimana ya? Saya kan sangat suka dengan seni rupa ya, dan juga seni ukir dan karena kan berangkat saya kan dari situ. Saya melihat gimana ya keindahan seni rupa dari wayang ini, pahatan, lukisan. Saya kan tertarik. Dari situ kan saya ingin mengabadikan keindahan wayang ini tuh. Ya cara mengabadikan saya ya dengan cara memfotonya itu. Sebelum punya wayang beneran. Oke. Nah, sejak kapan Anda mulai suka hobi ini? Memfoto wayang ya. Ya sekitar 2011 itu mulai pakai HP. Kalau dulu-dulu kan mungkin waktu kecil pakai kamera pocket gitu. Tapi Oh, ya sejak kecil Anda sudah suka gambar-gambar wayang? iya. Itu 2011 mulai serius gitu. Jadi cuman pakai kamera HP sih. Setiap ada wayangan, moto. Setiap ada wayangan, foto. Sampai sekarang, 2011 awal. Nah, yang paling banyak gambar wayang di objek apa? Ya, gimana ya? Pokoknya polos. Jadi objeknya itu polosan. Kayak pas wayangan gitu. Misalnya wayang ini ya. Jadi saya bagaimana tetap backgroundnya polos, objeknya polos. Jadi terkesan biar centerpiece-nya di wayang ini, nggak di lain-lain. Nggak koyok pas dipegang atau diukir-ukirnya, enggak. Biar full pandangan ke wayang ini. Mas, selain Anda suka dengan keindahan wayang itu, apa yang Anda pelajari dari wayang sebetulnya, Mas? Ya, filsafat juga. Terus apa juga itu pengajaran dalam wayang juga saya pelajari. Apa? Misalnya apa untuk filsafatnya? Pandawa kayak sama Kurawa, kebaikan. Kejahatan itu pasti akan kalah dengan yang namanya kebaikan. Terus Rama Sinta Rawana. Rawana kan menculik istri Sinta. Sesuatu hal yang didapat dengan cara yang tidak baik itu pasti tidak akan langgeng dan lain sebagainya. Nah, di blog Wayang Huntingers ya, di blog Iya, Anda punya banyak foto wayang para dalang. Anda iya. foto sendiri atau Anda dapat dari para dalang itu, Mas? Ya, saya memfoto sendiri. Jadi kadang pas ada wayangan saya foto, terus kadang saya berkunjung ke rumahnya, saya mau izin memfoto wayangnya, dan juga saya kadang pas lihat wayangnya temen bagus saya foto gitu. Ya, itulah. Berarti Anda sering ikut wayangan ya? Ya sering ikut terus melihat nonton gitu. Ada wayang bagus saya pinjam saya foto. Kadang cukup izin sama dalangnya tuh. Terus sama izin sama yang nata wayang saya foto. Nah, sejak kapan Anda punya hobi nonton wayang ini? Anda kan masih muda ini. Kalau Kenapa kok tertarik wayang daripada ya film Korea atau film apa? saya Marek gimana ya? Wayang itu cinta pertama saya ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi dari kecil
dari gimana ya, dari kecil belum saya sekolah itu sama orang tua itu suka lihat wayang Indosiar dulu. Suka lihat wayang gitu kan karena itulah cinta pertama saya. Yang ngajari siapa? Orang tua. Ya orang tua yang ngajarin lihat terus lainnya saya belajar sendiri. Oke. Nah, Anda ambil jurusan apa ini? Sebagaimana? Di Akademi Seni Mangkunegaran. Saya ambil protokoler dan seni pertunjukan. Oke, enggak khusus dalang. Ya saya kursus dalang di IKM Semanggi sama Pak Bali sama di sanggarnya Pak Gatot di Solo. Dan Anda ingin jadi dalang. Ya cita-cita ada lah. Ingin jadi dalang. Ingin. Nah, tujuan Anda untuk koleksi ini apa nantinya, Mas? Jadi gini Mas, gini ya Pak. Pertamanya itu tujuan saya cuma ingin menyalurkan hobi. Pertama ya, tujuan pertama itu kan saya ingin menyalurkan hobi, mencari kesenangan, cuman ya dan mengagumi keindahan dari wayang itu. Tapi dampaknya semakin ke sini, anak saya foto, saya upload di media sosial, otomatis kan banyak dalang, kolektor, terus sama ya pecinta-pecinta wayang itu pakai ada yang save, ada yang nyimpen. Kemudian kan dari situ kan banyak yang save terus dijadikan wayang, ditiru. Terus lama-kelamaan kan kok nek mau tak nggo dhewe kan tak yo enggak tak akhirnya tak share biar apa? Biar buat blak atau buat contoh dalam niru punyanya sih dalam yang satunya gitu. Misalnya dalang A punya wayang bagus, saya foto, saya expose, diketahui oleh dalang B. Otomatis dalang B, wah suka, akhirnya membuat. Dan juga bisa mengetahui wayang, oh dalang ini koleksinya wayangnya ini ya, ini. Dalang ini koleksinya ini. Itu. Tapi tujuan awalnya ya buat kesenangan. Terus semakin ke sini, dampaknya ya seperti itu. Mas, lah dari perbedaan-perbedaan bentuk wayang dari dalang si A, B, C, D, dan sampai yang lainnya, apa yang Anda lihat di perbedaan-perbedaan itu, Mas? Biasanya pengaruh gagrak atau pengaruh daerah. Dalang Solo itu wayangnya seperti ini. Jogja seperti ini. Banyumas seperti ini. Jawa Timur seperti ini. Tapi kalau misal dalang Solo sama dalang Solo, sama-sama dalang Solonya, itu biasanya perbedaan ada di tatahan ya, atau lubang-lubang ini. Terus biasanya dicorak, ulasan, atau di motif atau bentuknya. Biasanya kalau enggak di warna juga perbedaan. Tuh. Nah, antara Banyumas, Solo, Jogja itu Anda yang suka yang mana? Saya paling suka itu jane Solo, tapi bukan berarti saya suka Solo, saya nggak suka yang lain. Tapi paling suka saya Gagrak Surakarta. Tapi Banyumas, Solo, Banyumas, Jogja, Kedu, Cirebon, semua saya suka. Tapi yang paling saya suka itu Solo. Anda hafal semua bentuk-bentuk wayang dari Jawa Barat sampai Jawa Timur? Ya, kalau hafal belum sih, tapi sedikit-sedikit lah. Ya, tapi nggak hafal banget, cuman sedikit-sedikit. Oke. Yang keraton udah pernah, Mas? Oh, Mangkunegaran ya? Mangkunegaran ya belum sih, belum berani masuk ke tapi kalau wayang corak sini ya baru tahu di gitu saja. Belum kalau mengetahui wayang koleksi keraton belum karena kan wayang keraton kan sangat disimpan dan sangat ya takutnya tak expose ada yang gak berkenan atau gimana. Jadi saya belum pernah kalau yang keraton. Tapi kalau yang mirip punya keraton sudah. Terus kayak punya keraton tapi sudah keluar. Contohnya punya Museum Radia Pustaka. Itu saya sudah. Tapi kalau yang keraton asli saya belum. Orang seperti Anda masih banyak, Mas. Ya. Orang seperti Anda, pemuda seperti Anda masih banyak yang hobi wayang itu. Ya.
banyak sih, tapi biasanya banyaknya itu tersebar. Mungkin di Magetan ada beberapa, di Solo beberapa, Karanganyar beberapa. Bukan enggak kok di banyak langsung berapa enggak. Biasanya tersebar. Di Solo banyak. Dan itu saling connected, Mas, saling terhubung. Saling terhubung. Biasanya dari Facebook, terus teman dari WA, Instagram itu saling terhubung dan saling berkomunikasi. Oke. Nah, Anda pernah menulis ora gampang wong urip merdeka. Ya. Sangune kudu wani tan gumantung ing liyan mandek diri pribadi wani korban. Jiwa raga lan pati. Apa artinya ini, Mas? Silakan. Gampang wong urip mardika. Tegese tidak mudah untuk hidup merdeka atau sejahtera, berani, kuat. Mardika kan dari bahasa Sanskrit artinya mahardika atau sejahtera, kuat. Ada yang bilang mardika itu tidak bergantung pada orang lain. Mardika. Sangune kudu wani. Nah, syaratnya untuk menjadi merdeka atau tidak bergantung pada orang lain itu syaratnya harus berani. Berani apa? Berani korban jiwa, raga, hati. Itu kan ucapan kesatria. Satria kan satrio, 3 yang nyawiji. Ati, lati, pakarti. Hati, perkataan dan perbuatan itu harus sama. Itulah sifat kesatria. Jadi ora gampang wong urip mardika. Tidak mudah orang hidup merdeka, tidak bergantung. Harus berani berkorban jiwa, raga sampai mati. Kalau menurut saya, kalau ada yang lain ya, itu menurut pendapat saya. Kalau ada yang silakan. Dan itu prinsip hidup Anda? Ya, merdeka. Enggak bergantung. Sudah mencapai itu, Mas? Ya, belum sih, masih sangat jauh. Tapi saya ingin berusaha dan terus berusaha. Semoga bisa mencapai titik di mana saya merdeka dan tidak bergantung. Itulah. Merdeka, sejahtera dari tidak bergantung dari orang lain ya? Ya. Bisa, diri. Mas? Ya, semoga saja. Madeg diri pribadi. Prinsipnya. Tapi tetap membutuhkan orang lain dalam konteks bersosial. Gitu. Oke. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Sama-sama. Atas pengetahuannya. Terima kasih. Juga terima kasih.